Assalamualaikum ya Miftahu. Assalamualaikum ya Syedi Abdul Qadir. Assalamualaikum ya Syeduna Syekh Ahmad Sahib. Bismillahi nuri nuru nurullah nurur rabbi bihaqqi nur Muhammad. La ilaha illallah Muhammad wujudullah. La ilaha illallah Muhammad haqqullah. La ilaha illallah Muhammad astaghfirullah. La ilaha illallah kun salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Antini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat malam sahabat Abasatu MDNH dimanapun berada. Pertama yang utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukrillah, dengan kudratnya, dengan iradahnya. Pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk terus meningkatkan kesadaran. Maka dalam bahasa Abah, judul yang Abah naikkan pada malam hari ini sesuai dengan tema yang diminta oleh sahabat-sahabat adalah, tetapi Abah sedikit mengganti judulnya adalah bahwa kesadaran adalah merupakan energi yang tertinggi. Kesadaran adalah merupakan energi spiritual yang terbesar. Oleh karena itulah sahabat, sesungguhnya Abah sudah bikin judul tentang STS, ya, sadar, tenang, dan senang. Maka pada dasarnya, sebagaimana sering Abah sampaikan, pada dasarnya dari awal pun Allah sudah membuat blueprint penciptaan manusia, merancang hukum sunatullah di alam ini. Adalah pada dasarnya misi yang harus kita bawa adalah, selain kita menjadi khalifah, tapi kita adalah dipersiapkan oleh Allah untuk berada di dalam kebahagiaan. Kita disuruh adalah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Begitu banyak ayat dalam Al-Quran, bahkan kita disuruh bertebaran di muka bumi. Kita harus disuruh adalah berkeliling dunia kalau perlu, dari semua, untuk menyaksikan keagungan Allah pada nur jamalnya, pada nur kamalnya, pada nur jalalnya maupun koharnya. Maka sahabat, para kisah para nabi dan rasul adalah hampir semuanya adalah membawa kepada kesadaran. Maka itulah kisah baginda Nabi Muhammad SAW adalah di penghujung perjalanannya adalah sampai kepada Sidroh Al-Muntaha. Sidroh Al-Muntaha, Sidroh artinya sadar, Al-Muntaha adalah di penghujung. Penghujung perjalanan manusia adalah sebagaimana Abah sudah bahas tadi pagi tentang manusia kamil mukamil. Kita adalah merupakan kenyataan daripada dirinya Allah di muka bumi ini. Wujudnya Allah di muka bumi ini. Dan tugas kita adalah mengembalikannya kepada Allah. Pada saat kita mengembalikannya, maka bersamaan itu adalah kita akan meningkat kesadaran kita. Bersamaan dengan
meningkatnya kesadaran, maka berarti kita sudah menyesuaikan pada program, pada energi yang sudah Allah siapkan pada diri kita. Tadi Abah sempat live sore di dalam perjalanan dari Sukabumi menuju pulang ke Bekasi adalah sesungguhnya sebagaimana satu pabrikan menciptakan handphone Samsung, menciptakan handphone Apple adalah pada handphone tersebut sudah diprogram oleh pabrikan adalah bagaimana feature yang dimiliki tadi semua. Kesempurnaan feature yang dipersiapkan pada Apple, pada Samsung adalah menunjukkan bahwa sesungguhnya adalah pabrikan ingin memberikan kepuasan kepada pemakainya. Tetapi tidak semua orang bisa menggunakan handphone tersebut. Banyak manusia dia membeli Apple handphone yang canggih, tapi dia hanya tahu dua hal saja. Dia hanya tahu untuk telepon, bahkan mungkin bagi seorang nenek-nenek dan kakek-kakek pada saat diberikan mobile phone, handphone yang sangat canggih sekalipun, dia hanya tahu handphone itu hanya untuk berbicara, untuk menelepon, atau paling tinggi barangkali voice note, atau barangkali adalah WhatsApp tadi semua. Dia tidak tahu di dalam handphonenya adalah begitu banyak program yang bisa memudahkan dia. Demikian pula jiwa kita, sahabat. Sesungguhnya adalah jiwa kita sudah dirancang oleh Allah untuk bahagia. Allah sudah menyiapkan picture pada diri kita. Allah sudah menyiapkan program, blueprint, rencana bagaimana kamu adalah harus menemukan kebahagiaan kamu. Tetapi tidak semua manusia adalah menemukan itu. Tidak manusia mendapatkan kesadaran itu sehingga dia tidak mengerti sebetulnya dirinya adalah merupakan paket yang sempurna yang Allah ciptakan. Tetapi dia hanya tahu sebatas bagaimana hidup, bagaimana dia itu adalah. Maka itulah manusia yang tidak bahagia boleh dikatakan adalah manusia yang tidak memiliki level kesadaran yang sangat tinggi dari semua. Maka di alam ini oleh Allah sudah dipersiapkan, sahabat. Sesungguhnya adalah antara diri kita dan alam ini sesungguhnya memiliki frekuensi tadi semua. Maka siapa yang tidak menemukan gelombangnya untuk menemukan kebahagiaannya, maka dia pun tidak akan menemukan kebahagiaan itu. Seperti orang gaptek diberikan handphone Apple yang fiturnya begitu komplit, tetapi dia tidak bisa menggunakannya. Nah, kebanyakan adalah karena manusia hilang kesadaran, itu adalah sahabat manusia yang akhirnya tidak bisa menggunakan kelebihan yang ada pada dirinya. Padahal Allah sudah berfirman, walaqad karomna bani Adam. Allah telah memuliakan seluruh bani Adam. Dan dia tidak menyadari kemuliaan dirinya, keagungan dirinya, kelebihan dirinya. Maka kenapa? Karena hilangnya kesadaran sehingga berada pada kesadaran jasad, sahabat. Maka kita tahu ada istilah ruh, ada nyawa, ada sukma, ada jiwa. Maka kita harus mengerti di manakah posisi ruh. Disinilah sesungguhnya adalah kesadaran ruh adalah tiupan langsung dari Allah. Faida sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Orang yang sudah sampai pada kesadaran ruh, maka yang dia tahu hanya Allah. Tiada yang dia pikirkan. Maka dia hanya Allah, Allah, Allah. Bagi ruh hanya Allah yang ditatapnya, sahabat. Maka itulah hakikat daripada ruh adalah cahaya ilahi. Ya, dia tidak mati. Maka baginda Nabi bersabda, al-mu'minuna la yamutuna bal yankiluna min dzaril fana ila dzaril baqa. Maka ruh itu manusia pada kesadaran ruh berarti dia sudah manusia yang sudah hidup bersama dengan hidupnya Allah. Dia bako bersama karena dia mengerti tentang. Nah, adapun nyawa adalah merupakan daya hidup yang menempel pada jasad. Kalau ruh adalah merupakan cipratan tiupan Tuhan pada diri kita. Maka orang yang sudah sampai pada kesadaran ruh,
dia akan pulang pada Allah lebih mudah. Karena tadi ruh itu milik Allah, dia kenal dengan Allah, dan dia adalah bagian yang Allah tiupkan pada diri kita untuk kita pulang kepada Allah. Maka Abah sudah menjelaskan tadi tentang manusia kamil mukamil. Manusia itu pada saat dia lahir sebagai manusia, dia sesungguhnya sudah menjadi insan kamil. Tetapi dia tidak bisa mengembalikan amanah itu. Bahkan dia masih mengakui wujudnya adalah wujud dirinya. Hidupnya adalah milik dirinya. Ilmunya adalah milik dirinya. Inilah akhirnya dia akan lelah dengan wujudnya sendiri. Dia akan lelah dengan ilmunya sendiri. Dia akan lelah dengan apa yang akan dihadapi. Segala rintangan yang dihadapi dalam kehidupan. Karena dia tidak paham tadi semua. Itulah nyawa. Nyawa adalah merupakan daya hidup yang menempel pada jasad. Karena hakikatnya adalah merupakan energi kehidupan secara biologis. Dan perannya adalah menggerakkan tubuh dan indera. Itulah nyawa. Nah, adapun sukma, sahabat, adalah jembatan antara nyawa dan ruh. Dialah yang menjembatani. Jadi, adalah merupakan secara hakikat adalah alam rasa. Adalah alam untuk kesadaran yang halus, itulah yang disebut sukma. Adapun jiwa adalah wadah bagi rasa dan juga ego. Maka itulah Quran menyebut kita adalah nafs, sahabat, dalam Al-Quran. Maka disinilah manusia tergantung di level mana dia berada. Pada saat dia pada level jasad, maka dia adalah manusia jasad. Maka manusia jasad, maka dia akan tenggelam. Karena ad-dunya bahrul amik, dunia adalah lautan yang dalam. Banyak manusia jasad tenggelam di alam dunia ini adalah dengan adanya tenggelamnya alam ini. Maka sahabat, secara ilmu pengetahuan juga sekarang banyak ilmu pengetahuan adalah mendohirkan ya kepada kita. Dan luar biasanya sahabat, Allah telah menyiapkan setiap tempat ada makanannya pada diri kita. Jantung adalah otak kita adalah suka dengan maka ikan yang kita makan. Ada Nur Muhammad di dalam yang disebut omega 3. Demikian pula pada alpukat. Pada ikan, pada alpukat sangat bagus adalah untuk otak kita. Kesadaran adalah membutuhkan otak yang sehat. Sahabat tadi semua. Nah, adapun jantung kita suka dengan alpukat. Minyak zaitun tadi semua. Adalah juga, maka dia akan bekerjanya operasi jantung. Karena jantung itu penting untuk menghembuskan nafas. Karena nafas adalah bukti kenyataan daripada ruh itu sendiri. Pada saat nafas itu keluar, maka pada saat masuk adalah disebut dengan ruh. Masuk ke dalam disebut dengan nur. Masuk ke dalam lagi dia disebut dengan adalah hayat. Masuk lagi ke dalam. Itulah kenyataan Allah dalam diri kita. Sementara hati, ya kita sudah dipersiapkan makanan. Makanan terbaik untuk hati adalah kunyit, temulawak, dan bawang putih, sahabat. Maka itulah Allah sudah siapkan. Maka itulah kata Abah, segala apapun makanan yang ada di dunia ini, sebetulnya itulah makanan surga kalau kita kenal dari semua. Maka demikian pula adalah dengan paru-paru. Paru-paru suka dengan bawang putih, suka dengan jeruk, lemon, kiwi, ya sahabat. Tadi semua masing-masing adalah punya makanan favoritnya untuk diri kita. Adapun ginjal adalah suka dengan air putih, bawang putih, kunyit, dan jahe. Maka orang yang meminum jahe, yang meminum air kunyit, air putih yang banyak, bawang putih sangat bagus untuk kesehatan ginjalnya. Dan tulang adalah suka dengan susu, telur, tempe, dan ikan. Demikian sahabat. Bahkan betapa luar biasanya Allah telah menyiapkan makanan kepada si jiwa, kepada tubuh kita ini. Nah, adapun jiwa memiliki adalah sebagaimana dikatakan adalah jiwa adalah wadah bagi rasa dan ego. Jadi kalau seandainya kita merasa ada, merasa wujud, padahal kita adalah harus kita kembalikan. Tiada dari kita yang memiliki sifat. Sifat yang ada pada diri kita sesungguhnya semuanya milik Allah. Wujud sifat Allah. Tadi semua. Basor sifat Allah. Sama sifat Allah. Kalam sifat Allah.
Hidup, hayat, sifat Allah. Kudrat, sifat Allah. Iradat, sifat Allah. Maka kalau ingin menjadi manusia ruh yang memiliki kesadaran tinggi, sidroh al-muntaha, atau apalagi kembali sampai wa ana ila rabbikal muntaha, kata Allah, akulah penghujung perjalananmu. Asalnya aku, inna lillahi, maka kita harus kembali sebagai insan kamil, kembali mukamil, wa inna ilahi roji'un. Maka kembali kita kepada Allah itu sahabat adalah dengan meningkatnya kesadaran. Jadi yang nyampainya perjalanan kita menuju Allah itu bukan perjalanan ruang dan waktu, tetapi adalah perjalanan kesadaran. Dari kesadaran abid, kesadaran makhluk menjadi kesadaran Allah. Maka orang yang hilang kesadaran, melepaskan pengakuan dirinya yang wujud, pengakuan dirinya yang melihat, pengakuan dirinya yang mendengar, pengakuan dirinya yang berkalam, pengakuan dirinya yang bergerak, maka dia akan mulai diatur oleh Allah. Itulah kata Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Maka Allah akan berikan jalan keluar. Tapi pada saat kamu yang wujud, kamu yang melihat, kamu yang mendengar, kamu yang bicara, maka berarti kita akan ada pada kesadaran jiwa. Sementara kesadaran jiwa, sebagaimana Al-Quran, akan memiliki dua kemungkinan. Tadi semua. Wa nafsi wa masawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka itulah kenapa kita harus meningkatkan kesadaran. Qad aflaha man zakaha. Begitu beruntung orang yang membersihkan. Membersihkan apa? Membersihkan dari syirik menuju tauhid. Maka inilah yang harus kita tingkatkan, bahwa kesadaran yang harus dibangun adalah kesadaran yang murni kepada kita. Maka kalau kita melihat di dalam kisah Al-Quran, sahabat, ya banyak pelajaran yang bisa Nabi dan Rasul sesungguhnya adalah memberikan pelajaran teknologi kepada kita. Seperti adalah bagaimana Nabi Nuh mengajarkan kepada kita adalah bagaimana mengajarkan manusia ada tentang arsitektur kapal. Kemudian Nabi Daud mengajarkan teknologi baja. Nabi Sulaiman menguasai manajemen. Kemudian bagaimana memanage adalah kerajaan, komunikasi lintas antar makhluk. Karena pada dasarnya kita membutuhkan bicara dengan semua makhluk. Terjadi ada frekuensi, vibrasi, dan resonansi dengan semua makhluk. Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf mengajarkan ekonomi dan bagaimana perencanaan pangan. Kemudian Nabi Ibrahim mengajarkan logika kosmologi adalah bagaimana sesungguhnya Nabi Ibrahim. Itulah kenapa dijadikan landasan oleh para nabi, terutama oleh baginda Nabi Muhammad. Maka kita berjalan pada milad Ibrahim. Maka kesadaran Ibrahim yang Abah tadi ajarkan adalah sore, sesungguhnya sholat asar adalah sholatnya Ibrahim. Di mana kita adalah menggunakan, karena Ibrahim seumpama, kenapa sholat asar 4 rakaat? Karena memiliki 2 tangan yang masing-masing punya 2 ruas. Maka Ibrahim sebagai Khalilullah, sebagai kekasih Allah, dia adalah selalu berbagi, dan berbagi. Itulah kenapa Allah sayang dengan Ibrahim. Sampai pernah ada malaikat yang protes karena Ibrahim diberikan gelar Khalilullah oleh Allah, kekasih Allah. Maka kata malaikat, bagaimana mungkin Ibrahim itu menjadi kekasihmu? Padahal dia memiliki adalah tidak lebih dari 3.000 unta, 15.000 gibas. Dia adalah seorang konglomerat pada zamannya. Maka sebenarnya sahabat, manusia-manusia unggulan, manusia-manusia kekasih Allah, dia akan pasti diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah. Demikian pula tentang Ayub, walaupun sebelum sakit beliau pernah punya istri 4 dengan kekayaan yang luar biasa. Nah, banyak pelajaran yang kita pelajari dari mereka. Di antaranya tadi dari Ibrahim adalah tentang yadullahi fawqa aydihim, pada tangan ini. Itulah kenapa kesadaran Ibrahim sampai pada kesadaran yang disebutkan dengan pada kesadaran Ibrahim itulah Sidrah al-Muntaha. Karena Ibrahim menggunakan tangannya.
Maka Allah berfirman di surat Al-Baqarah, asabi'ahum fi adanihim minas sawa'iqi hadarul maut wallahu muhitum bil kafirin. Siapa yang menggunakan tangan dan jari-jarinya, maka dia adalah tangannya itu masih kafir. Maka sesungguhnya lihatlah cahaya, nur cahaya Allah dengan 2 jari telunjukmu. Inilah fungsinya 10 jari pada tanganmu. Dan kau rasakan hidupnya Tuhan dengan 2 jari tengahmu. Dan kau dengarkan suara Tuhan dengan menggunakan 2 jempolmu. Dan kau rasakan rasanya Tuhan dengan jari manis dan jari kelingkingmu, sahabat. Itulah kesadaran Ibrahim. Maka dikisahkan tentang 4 adalah ada watil kal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha ilal alimun. Maka Allah membuat perumpamaan. Ibrahim meminta kepada Allah bagaimana cara menghidupkan orang yang mati. Maka Allah menyuruh Ibrahim, fahud arba'atan minat thairi, ambillah 4 burung, cincanglah. Naik. Maka dengan jarinya Ibrahim mampu menyaksikan bintang dan adalah bulan, sahabat. Cahaya Nur Muhammad. Maka disitulah engkau akan menyaksikan. Kalau kau menyaksikan cahaya hijau, kau akan mendapatkan rezeki. Kalau kau menyaksikan cahaya kuning, kau akan dipertemukan dengan rasa sakit dan atau kematian. Maka itulah kalau di kampung sini orang-orang sudah paham. Kenapa Abah tahu orang yang mau mati bahkan 2-3 hari sebelumnya? Karena mudah. Karena sesungguhnya bagi cahaya Nur Muhammad, kalau datang warna kuning, bisa jadi sakit pada dirimu. Atau kematian bukan pada diri kita. Karena orang yang sudah sadar, kematiannya sudah disadari sejak 40 hari. Jadi ingat itu. Manusia pada dasarnya kata baginda Nabi sudah wafat sudah 40 hari sebelumnya. Tetapi manusia tidak sadar. Maka sebenarnya orang sebelum ruhnya keluar dari jasadnya, maka 40 hari itu sesungguhnya sudah ada kematian. Tapi bagi orang yang sudah sampai kesadaran, maka jangan aneh kalau Imam Ghazali menyampaikan pada muridnya, aku akan pulang hari Sabtu. Kakek saya berkata, kakek akan pulang hari Jumat jam 10 pagi. Demikian pula dengan nenek saya mengatakan, nenek akan pulang hari Selasa. Sahabat, jangan aneh hal yang demikian. Karena Abah sudah ajarkan ciri tanda kematian dari 40 hari. Tapi maaf, itu hanya akan ditemukan, dan akan dirasakan hanya oleh orang-orang yang punya kesadaran. 40 hari, maka Abah sudah ajarkan tentang ciri kematian 40 hari. Datangnya rasa sakit dari sulbimu yang naik, lewat ihdinas syirotol mustaqim punggungmu. Maka engkau akan menemukan rasa sakit di atas ubun-ubunmu. Kemudian pada 7-nya di matamu, 3-nya di mulutmu, hari H-nya adalah di udalmu. Maka kau akan melihat siluet tentang kampung halaman, tentang kebahagiaan, tentang alamat, tentang ibu bapamu. Semuanya kau akan itulah. Maka kegelisahan bagi seorang yang sedang melepaskan ruh dari jasadnya. Tapi itu hanya akan diketahui sahabat 40 hari itu oleh orang yang punya kesadaran. Dan dia akan tahu tanda kepulangannya. Bahkan Mbah Mun Juber demikian pula. Kan beliau berkata, saya ingin dimakamkan dengan kekasih saya adalah Khadijah. Maka itulah beliau selalu adalah membaca kepada sholawat Khadijah. Tadi semua dan beliau berkata, saya ingin meninggal hari Selasa. Beliau meninggal hari Selasa di Mekah. Dan dimakamkan adalah di Ma'lah bersama dengan Khadijah, adalah sahabat. Jadi semua ucapanmu bagi orang yang punya kesadaran akan terjadi. Maka itulah kenapa sahabat, orang-orang yang sudah punya kesadaran itu adalah karena orang yang sudah punya kesadaran sudah mengerti bahwa segala isi alam ini diawali dari titik. Bikana makana, biyakunu mayakunu, wujudul awali bi. Kata Allah semuanya datang dariku. Segala apa yang sudah ada datang dariku. Dan segala apa yang belum ada karena ada aku. Maka itulah orang yang sudah kembali pada titik ba itu. Maka itulah proses inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada sesungguhnya kita dari mulai kosong ke alam ahadiyah, wahdah, wahidiyah, arwah, misal, ansam, insan kamil.
kembalilah, kita kembali lagi. Dari insan, ke ansam, ke misal, balik lagi ke alam arwah, maka kembalilah mukamil. Kembali. Tetapi sebelum sampai pada mukamil, maka engkau akan kembali ke alam sifat. Adalah kembali kepada Nur Muhammad. Karena segalanya berasal dari sana. Maka sahabat, maka sesungguhnya adalah marilah kita pahami tentang kehidupan ini dengan baik. Tadi semua ya terutama adalah kesadaran. Maka itulah dikisahkan tentang 7 lapis kesadaran. Bersamaan dengan 7 lapis nafsu. Pada saat nafsu yang terendah, pada nafsu adalah pada kesadaran api pada dirimu. Karena engkau diciptakan dari unsur narun. Itulah kesadaran jin, kesadaran iblis ada pada diri kita. Maka itulah kenapa secara syariat iblis itu menyeramkan. Maka syariat selalu menggambarkan sesuatu bisa digambarkan oleh syariat. Tapi secara torekat yang disebut iblis adalah hawa nafsu kita. Tapi secara hakikat yang disebut iblis adalah merasa lebih baik, merasa lebih mulia, merasa lebih soleh, merasa lebih berilmu. Itulah iblis secara hakikat. Tetapi secara ma'rifat sudah hilang iblis. Kemana? Karena sudah tidak lagi iblis. Semuanya sudah berubah. Hanya Allah lah yang ada. Dari la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illa anta. Sampailah kepada la ilaha illa ana. Kalau sudah la ilaha illa ana, iblis sudah tidak ada, sahabat. Maka itulah kita harus pahami tentang apa namanya. Nah, bagaimana cara kita kembali kepadanya? Maka Abah sudah ajarkan adalah kehidupan ini seumpama adalah, maka di dalam kitab-kitab ulama tasawuf, di dalam kitab apa namanya Barencongnya Datu Sanggul, maka dijelaskan ya, kemudian juga di dalam Syekh Arsad Al-Banjari dijelaskan bahwa sesungguhnya adalah apa namanya yang harus kita sadari adalah segalanya adalah kita berasal seumpama dari laut. Maka kita berasal dari laut. Maka oleh karena itulah laut pada saat dinaikkan ke atas menjadi adalah dengan tekanan. Naiklah dia menjadi hujan. Ditiuplah oleh angin. Maka jatuhlah hujan. Hujan itu menjadi bermacam-macam nama air. Padahal awalnya adalah Bahrul Hayat. Dari satu zat Allah. Dari semua. Ya. Dari satu laut, satu zat Allah, dari satu hidup, maka terbanglah sekarang. Menjadilah air sungai, air sumur, air sawah. Maka itulah ada 7 air mutlak dalam kehidupan dohir. Ada air salju, ada air es, ada air sumur, ada air sawah, ada air hujan. Itulah sebetulnya. Tapi di dalam syariat, sahabat, itulah air mutlak syariat. Tapi tidak ada air yang benar-benar mutlak. Karena air mutlak adalah sebetulnya hanya Allah itu sendiri. Maka Allah berfirman, la yamassuhu illal mutahharun. Tiada yang bisa sampai kepadaku kecuali yang mensucikan dirinya dan jiwanya. Maka disinilah cara kita kembali. Jangan kita menjadikan setetes air. Karena kita sudah diturunkan seperti setetes air hujan. Yang sudah jadi Maman, jadi Usman, jadi Dadang, jadi Somad. Jadi Marni, jadi Aisyah, jadi apapun. Sesungguhnya dari air yang sama. Zat yang sama. Maka marilah kita melebur kembali. Karena pada dasarnya kalau air itu adalah seumpama tubuh kita, kata Abah. Darah kita adalah memiliki darah A, darah B, darah O, darah AB. Pada saat setetes darah yang diambil olehmu pada tubuhmu, dia adalah berdarah O, maka seluruh lautan tubuhmu adalah O. Maka disinilah sesungguhnya segala apa yang nampak di alam ini, sahabat, tiada lain daripada dia. Golok yang sudah menyamar menjadi sarung golok. Menjadi apapun dia. Maka disitulah tugas kita memiliki 4 penglihatan. Maka ro'a, nadhoro, basyiro, absar. Tergantung kesadaran kamu di ro'a. Maka yang kau lihat hanya makhluk. Pada saat kau lihat makhluk, maka seluruh makhluk ini antara ada dan tidak ada. Maka segala apa di alam ini akan menyiksamu.
Itulah yang Abah tadi kan nyanyi pagi adalah lagu Ebit, roda zaman menggilas kita, terseret tertatih-tatih, sungguh hidup terus diburu, bekejar dengan waktu. Tiada yang bisa menolong kita, tiada yang dapat menolong, kecuali kembalilah. Jangan kamu menjadi setetes air, satukan dengan samudra kehidupan itu sendiri. Maka bahagiamu seluas samudra sekarang. Kekayaanmu seluas samudra sekarang. Tapi kalau kau hanya sebatas tetes air, maka sesungguhnya adalah jatuh ke dalam samudra. Selama ia menganggap dirinya adalah tetes, maka ia merasa kecil, ya, terpisah dan rapuh, sahabat. Kenapa kamu manusia merasa rapuh, merasa kecil? Karena engkau terpisah dari samudra Allah, lautan kebahagiaan. Coba kamu satukan, karena dulu pun kamu dari air yang sama. Kenapa air sumur ngotot kembali pada muara itu tetap air sumur? Kenapa air itu? Dari air sumur menjadi air kopi, menjadi air apapun. Itulah kenapa kata Abah, agama itu dari awal hanya satu, Islam. Inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah itu Islam. Tapi Islam bukan merek agama. Tetapi adalah kesadaran itu sendiri, Islam itu. Itulah kenapa. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Hei orang-orang beriman, ittaqullah, telanjanglah. Karena ittaqullah itu pakaian. Al-imanu uryanun walibasuhut taqwa. Iman itu adalah telanjang dari semua. Dan pakaiannya adalah takwa, sahabat. Ittaqullah, kembalilah kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali kamu sudah menyatu dengan samudra. Jangan mati kecuali kau sudah menjadi air laut. Tidak usah lagi membawa namamu. Karena setetes air masuk samudra, sahabat. Dalam kesendirian, kamu rapuh, kamu lemah, kamu miskin. Maka kebahagiaanmu adalah sempit. Maka itulah kata Allah, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Siapa yang melalaikan, siapa yang menjadi setetes air yang tidak sadar dan kemudian dia belum kembali kepada samudra, masih petantang petenteng, saya aqua, saya ades, saya le mineral, saya pit, tapi dia tidak sadar sebetulnya yang menghilangkan haus bukan botolnya, yang menghilangkan haus bukan tulisan pit, bukan aqua, bukan le mineral. Yang menghilangkan haus adalah hakikat dirimu sendiri, air. Itulah ma'ul hayat. Maka kamu harus kembali kepada dia, bukan sebagai tetes air. Kembalilah kepada samudra, ya. Jadi begitu ia menyadari hakikat dirinya bahwa zatnya sama dengan samudra, maka ia tidak lagi mengenal perbedaan. Ya, tidak lagi. Dia lenyap, menyatu dalam keutuhan yang lebih besar. Begitulah dengan jiwa kita, sahabat, ya. Sama melihat dirinya sebagai entitas terpisah dari Allah. Selama terpisah daripada samudra air itu, maka dia akan digonjang-ganjing dengan samudra itu. Apalagi pada saat engkau datang sebagai minyak, maka status minyak itu, lautan itu akan menjadi penyiksa kepada dirimu. Maka itulah sahabat, kenapa kita adalah harus aslama, berserah diri, serahkan. Sebenarnya diri kita adalah tidak ada. Tapi kita sekarang ini seolah ada. Karena ada yang diadakan. Kita milik laut. Dan kita milik Allah. Maka air itu kembalilah. Jangan terjebak dengan merek botol. Botol yang sudah dibotoli si Yahudi, si Nasrani, si Islam, si Hindu, si Buddha. Sebenarnya adalah pada zat yang sama. Maka itulah karena pada saat setetes air. Maka engkau akan mengkafirkan air yang lain. Menghinakan air yang lain. Merendahkan air yang lain. Pada air yang lain itu adalah air yang sama dengan dirimu. Maka itulah orang yang sudah meningkat kesadaran. Yang menyaksikan orang lain adalah bagian dari dirinya. Atau boleh dikatakan orang lain adalah dirinya yang lain. Maka itulah sahabat, Al-Quran mengajarkan adalah bagaimana kita menjadi huruf hijaiyah. Supaya tubuh kita menjadi Al-Quranul Mubin. Al-Quran yang berjalan. Karena Muhammad Rasulullah
adalah Al-Quran yang berjalan. Tadi semua. Bagi kalian penganut Kristen, ikutilah. Injil adalah sebagai, Isa adalah Al-Quran yang berjalan. Maka itulah pahami di dalam Al-Quran sendiri dibahas, Isa itu adalah ada dari kalamullah. Demikian pula harusnya dengan kita. Bagaimana kita menggunakan tajwid dalam kehidupan, dengan sesama manusia, dengan alam. Maka tadi ada hablum minallah, hablum minanas. Itulah saudara kita di Kristen menggunakan salib. Yang satu vertikal hablum minallah, yang horizontalnya hablum minanas. Sebetulnya nggak ada bedanya dengan kita. 80 kali Allah menyuruh aqimis sholat wa itauz zakat. Kita harus sholat dengan vertikal, tapi bukti daripada sholat adalah horizontal. Itulah kenapa ciri iman sedekah, ciri takwa sedekah, ciri iman yang sempurna lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Belumlah kau dikatakan beriman sebelum kita mengorbankan apa yang kita cintai. Maka boleh kita tanya pada diri sendiri, sudah berapa banyak rumah orang-orang kecil kita bangun? Sudah berapa banyak pondok-pondok, masjid atau musola yang kita perbaiki, yang kita bangun bahkan. Itulah sahabat tujuan sebaik-baiknya manusia. Bukan banyak dikirnya, bukan banyak sholatnya, bukan banyak apapun, tetapi banyak manfaatnya buat manusia lain. Itulah kenapa kisah Al-Quran tentang Musa dan Baroh. Kalian tahu Musa adalah seorang rasul, tapi doanya kalah dengan Baroh. Seorang musyrik, belum pernah ibadah, tapi Allah lebih mendengar doa Baroh. Kenapa? Karena Baroh adalah selalu menyayangi manusia. Nah, marilah kita cara beragama dengan benar sekarang. Kenapa? Kenapa sih menyayangi manusia? Sampai Musa pun bertanya, ya Allah, apa kelebihan Baroh? Kata Allah, pada saat aku sakit, Baroh menjengukku. Pada saat aku lapar, Baroh ngasihku makan. Maka Musa bertanya pada Jibril, ya Jibril, apakah Allah masih sakit? Karena Musa itu selalu ingin ketemu Allah. Sampai dia berkata, Robbi arini andur ilaika. Ya Tuhanku, perlihatkan dirimu pada diriku. Karena itulah kisah Musa, sahabat. Musa adalah nabi syariat. Tetapi adalah beliau seorang yang hebat. Selalu gigih ingin bertemu dengan Allah. Maka di kisah dari awal surat Al-Baqarah. Bagaimana Musa mengisahkan. Itulah kenapa surat Al-Baqarah itu adalah surat yang paling panjang. Bagaimana mengisahkan perjalanan Musa menyembelih sapi betina. Sudahkah kita menyembelih sapi betina? Tadi. Sapi yang tidak belang. Sapi yang tidak pernah digunakan membajak. Adalah tubuhmu sendiri. Tadi semua. Hari ini seharusnya kita bisa merasakan telaga Kausar. Inna a'tayna kal Kausar. Syaratnya pasalli. Jadikan tubuhmu Muhammad. Solawatlah kamu pada. Jadikan solawat. Pasalli. Bersolawatlah untuk tubuhmu. Kepalamu mim. Dadamu ha. Udalmu adalah mim. Kakimu adalah dal. Tadi semua. Tadi ya. Karena hanya Muhammad yang bisa mendirikan. Pada saat dia berdiri menjadi Ahmad. Berdirinya adalah alif. Dadanya adalah ha. Udalnya adalah mim. Kakinya adalah dal. Sahabat. Salat itu adalah yang berdiri Ahmad. Yang sujud Muhammad. Tadi semua. Ya. Maka disinilah sesungguhnya adalah. Mari kita tingkatkan. Abah tidak sedang merubah syariat. Tapi bagaimana menyadarkan apa yang kita lakukan pada syariat. Karena bicara syariat, bicara tubuh. Tetapi bukan kau pelakunya. Tapi syariat yang kita lakukan adalah untuk menyaksikan nur af'al Allah pada tubuhmu. Justru ini sekarang manusia kebalik. Pada saat dia sholat, dia merasa sholat. Pada saat dia itu berilmu, merasa berilmu. Itulah karena dari awal kamu adalah setetes air yang tidak mau kembali kepada laut. Air yang rapuh. Sehingga pada saat kamu besar, merasa besar. Pada saat dikasih ilmu, merasa berilmu. Petantang petenteng di alam dunia ini. Padahal Allah sudah menyuruh kita kembali. Istaghfiru rabbakum.
Innahu kana ghafaro yursili sama alaikum midraro. Dari semua. Wa yumdidkum bi amwalin, aku tambah harta padamu. Wal banin, aku kasih keturunan yang soleh pada dirimu. Harta yang berlimpah. Tadi semua ya. Nah inilah sesungguhnya harus kita, kalau seandainya kita sudah benar, maka sesungguhnya nggak usah kamu pikirkan tentang untuk apa bagian dirimu. Maka tadi, kenapa dari kisah Muharram, kita adalah harus bebas dari penyakit kulit. Haramkan dirimu dari semua. Ya, Muharram dari semua. Maka disitulah di bulan Muharram adalah kisah Ayub bebas dari penyakit kulit. Di Muharram Yakub bebas dari buta. Di Muharram adalah Yunus keluar dari perut ikan. Di Muharram Yusuf keluar dari penjara. Di Muharram Ibrahim bebas dari banjir. Di Muharram juga sama Ibrahim bebas dari Namrud. Musa bebas dari Fir'aun. Tapi itu adalah perumpamaan Allah. Jadi kita kalau ingin berjalan kembali pada Allah, maka tadi Muharram adalah lepaskan semuanya. Jangan lagi kamu tidak bisa melepaskan itu kecuali kamu sudah kembali pada samudra. Maka samudra ilmumu seluas. Tadi maka Allah pada saat Allah berfirman, kau kabun duriyun yuqadu min sajaratin mubarakah zaitunatil la syarqiyati wala gharbiyah yakadu zaituha yudi'u walau lam nurun ala nurin. Baru kata Allah, yahdillahu linurihi mayyasha. Kamu akan diberikan ilmu mayyasha, rezeki mayyasha. Kenapa? Karena engkau sudah bukan engkau, tapi engkau sudah menyatu pada samudra, pada lautan Allah. Tadi semua. Tidak lagi ada satu tetes air yang rapuh, yang merasa kecil, yang merasa hina. Engkau akan memiliki kemuliaan. Itulah yang Allah kehendaki dari awal. Walaqad karramna bani Adam. Dari semua. Ya. Maka itulah baginda Nabi bersabda, An-nasu li Adam. Manusia dari Adam wal Adam min turab. Dan Adam dari tanah. La fadla li arabin ila zamin. Tiada kemuliaan orang Arab di luar Arab. La fadla li arswada ilal ahmar illa bitaqwa. Tiada kemuliaan orang kulit hitam dan kulit merah kecuali takwa. Berarti apa? Dia sudah beriman. Al-imanu uryanun. Tadi. Al-imanu kulluh. Iman yang sempurna. Al-imanu biru'yatillah. Siapa iman yang biru'yatillah? Yang sudah menyaksikan Allah pada diri. Maka Abah sudah ajarkan. Kita kenapa harus kenal diri. Bahkan seolah-olah baginda Nabi bersabda, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa kenal dirinya, dia kenal Tuhannya. Siapa gelas kaca kenal dirinya, dia kenal Tuhannya si kaca itu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa asbah kayu itu sudah kenal dirinya, dia akan kenal. Kayulah yang meliputi dirinya. Kami semua. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Dia akan kenal Tuhannya yang wujud. Dia kenal Tuhannya yang hidup. Dia kenal Tuhannya yang kaya. Dia kenal Tuhannya yang pemaaf, Raufur Rahim, Ghafurur Rahim, Afuwun Karim. Tadi semua ya. Karena dia akan takhallaqu bi ahlakillah, sahabat. Dia akan berakhlak Allah. Sebagaimana baginda Nabi dipuji, wa innaka la'ala khuluqin azim. Maka tadi Nabi itu adalah berakhlak Allah al-azim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau adalah berakhlak Allah. Takhallaqu bi ahlakillah, sahabat. Ya. Maka itulah kesadaran harus kita tingkatkan. Maka dari kesadaran Adam naikkan kepada kesadaran. Dari kesadaran Adam naiklah pada kesadaran Isa dan Yahya. Bagaimana membangun kesadaran Adam? Karena Adam itu dikisahkan adalah pada latifah kolbimu. Disinilah Adam. Di latifah kolbimu. Disinilah keluh kesah itu ada. Disinilah napas tidak syukur itu di sini. Napas keluhan. Napas marah. Ini adalah nufus napas. Maka kata apa? Manusia itu adalah yang menarik kesulitan dirinya. Dia tarik karena dia tidak mengerti gelombang elektromagnetik ini semua. Ya. Karena dia tidak memahami sesungguhnya. Inilah lautan kecerdasan semesta yang tanpa batas.
kekayaan Tuhan yang tanpa batas, pengetahuan Tuhan yang tanpa batas. Pada saat kau hirup dengan benar, masuk ke dalam jantungmu, maka tercatatlah wa naktubu ma qaddamu wa asaruhum. Jadi kebahagiaanmu tergantung kamu. Itulah tadi kata Allah, qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha. Maka dengan mengenal diri, kau sebetulnya bersyahadat. Karena kau akan bertemu Allah dan Muhammad dengan mengenal diri. Kau temukan Allah, ternyata ruh pula. Itulah kenapa pada saat kamu, 7 bulan dalam kandungan, sahabat. Itu adalah pada saat engkau berjalan dari 1 hari ditiupkan ruhmu oleh Allah. Masuklah ke dalam. Kau sudah berzikir Allah, Allah. 7 hari kau berzikir hak-hak. 40 hari kau sudah berzikir subhanallah. Di mulutmu subhanallah. Yang di dalam subhani, maha suci aku. Di 3 bulan kau sudah berzikir Allahu Akbar. Tapi pada saat sempurna dohir dan batin 7 bulan, maka itulah engkau suka peringati 7 bulan. Dengan 7 macam buah-buahan. Tadi semua. Dan kau berputar selama 7 kali. Yang akhirnya kau peringati kisah itu pada tawafmu. Tadi semua. Dan tawafmu itu akan juga sama di jantungmu. Karena inilah Baitullah sejati. Kau tawaf di sini hari ini. Sekarang. Tadi semua. Ya. Dan di sini pula kau akan menyaksikan Ibrahim. Tadi ada Jumratul Aqabah, Jumratul Wusta, Jumratul Ula. Maka ada Ibrahim, ada Hajar, ada Ismail. Dan masing-masing melempar 7 batu. Tadi semua. Ya. Berputar 7 putaran. Berjalan sopa marwah 7 balikan. Karena engkau adalah suratul Fatihah. 7 ayat pada tubuhmu. Ada 7 latifah pada dadamu. Dan engkau berada pada 7 lapis alam. Ahadiyah, wahdah, wahidiyah, arwah, misal, adzam, insan. Pada 7 lapis nafsu. Kamilah, mardiyah, rodiyah, mutmainnah, mulhimah, lawamah, amarah. Dan 7 lapis kesadaran. Kesadaran Adam. Naik pada kesadaran Yahya. Naik pada kesadaran Yusuf. Naik pada kesadaran Idris. Naik pada kesadaran Harun. Naik pada kesadaran Musa. Di penghujungnya. Wa ana ila rabbikal muntaha. Pada sidroh al-muntaha. Itulah kesadaran Allah. Maka kesadaran itulah energi yang paling tinggi. Berarti pada saat kau sadar. Itulah lawannya dalam Al-Quran. Maka Allah menyuruh kita adalah wala dikrullahi akbar. Dan dikir itu akbar. Dikir itu artinya sadar. Dikir itu zakaro yadkur dikron artinya ingat. Ingat itu sadar. Itulah kenapa orang yang mabuk tidak boleh dikir. Orang yang mabuk tidak boleh sholat. Tadi semua. Tadi dikatakan oleh wala taqrabu sholat. Illa wa antum sukaro. Janganlah kau dekati sholat. Kalau kamu masih mabuk. Artinya mabuk itu apa? Tidak sadar. Sahabat. Maka sesungguhnya apapun yang membuat kita tidak sadar. Maka itulah kenapa Al-Quran mengatakan apapun yang membuat kamu tidak sadar. Tapi sekarang ini banyak manusia sholat tapi tidak sadar. Pergi haji bolak-balik tapi tidak sadar. Inilah sahabat. Maka kesadaran adalah merupakan energi yang tertinggi. Maka kamu akan menjadi materi. Kan tadi dari kosong menjadikan Allah itu tajali pada nur cahaya. Cahaya itu adalah menjadi energi. Dan kesadaran adalah energi yang tertinggi. Maka kamu akan lahir sebagai materi dengan kesadaran yang tinggi. Maka disitulah sesungguhnya kau akan mendapatkan kemuliaan di alam dunia ini, sahabat. Ya, nggak usah teriak-teriak minta sangkar. Nggak usah teriak-teriak minta rumah bagus, mobil bagus. Tadi semua. Tadi pada saat di Muharram kamu sudah bebas dari penyakit kulit, bebas dari penyakit buta, bebas adalah dari penjara seperti Yusuf, bebas kita dari perut ikan seperti Yunus, bebas seperti Ashabul Kahfi keluar dari guha. Mana guhanya? Tubuhmu itu. Dari semua. Tadi. Maka dikatakan oleh Abah tadi, iblis secara syariat menyeramkan.
Tapi iblis secara torikot adalah hawa nafsu yang mengendalikan tubuh kita. Iblis secara hakikat adalah merasa lebih baik. Maka itulah, kalau kita tidak al-mutu qabla an-tamutu, bicara seperti ini akan selalu merasa lebih baik dari siapapun. Maka dulu Abah dan berapa belas tahun yang lalu selalu minta jemaah setiap habis ngaji itu menginjak kepala Abah. Karena saat itu Abah belum bisa melepaskan diri. Selalu merasa lebih baik pada saat menyampaikan sesuatu. Ya. Karena itulah pada saat orang masih merasa bahwa ilmu itu milik dia, maka dia akan jual belikan ilmu itu. Maka itulah kata Abah, silakan terserah panjenengan. Mau pilih yang berharga, silakan. Mau pilih yang gratis, silakan. Karena sesungguhnya ilmu Allah itu adalah, kata Ali bin Abi Thalib, kalaupun harus dijual, satu huruf yang kau jual, maka 70.000 gembok gudang harta emas. 70.000 pada gudang itu ada 70.000 gembok untuk satu huruf. Karena disinilah bahwa kita tidak boleh cari makan dari ilmu itu. Maka tadi baginda Nabi memberikan ilmu dua. Man aroda dunya fa'alai bil ilmi. Wa man aroda al-akhirah fa'alai bil ilmi. Tapi pada saat kamu sudah satukan ilmu zahir dan batin, sebetulnya tubuhmu sebagai sangkar, maka dia pun akan mendapatkan kemuliaan. Cobalah aja kamu pelihara 2 burung. Yang satu bunyilah. Yang satu bunyi menyenangkan kamu. Sampai ada orang menawar puluhan juta. Tentu kamu sebagai yang punya burung rasa puas tanpa diminta oleh burung. Tadi semua. Burung tidak akan pernah meminta kamu sangkar. Burung tidak akan pernah minta kamu makan makanan. Tapi kamu bunyi. Senangkan pemiliknya. Bagaimana menyenangkan pemiliknya? Kembalilah pada wujudnya. Sesungguhnya kamu ada yang diadakan. Sesungguhnya kamu adalah hidup yang dihidupkan, sahabat. Ya, itu yang harus dipahami oleh kita. Kamu adalah hidup yang dihidupkan, semua. Ya, itu saja barangkali pada besok ini, karena ini kelihatannya YouTube Abah sudah sudah baterainya tadi lupa dicas, sahabat. Ya, tapi intinya bahwa besok pagi kita akan sambungkan tentang kesadaran, bagaimana meningkatkan kesadaran. Itulah kenapa bagi teman-teman yang sudah liko, sebetulnya itu akan meningkatkan kesadaran. Tapi likonya tidak boleh liko yang dijual belikan. Ya, harus ada keikhlasan dari semuanya. Karena ini ilmu Allah dan itu sudah dicontohkan oleh Ibrahim dari semua. Maka mari Abah mengajak pada saudara-saudara kita. Ya, kalaupun ada orang yang masih menjual itu, terserah dia, urusan dia semua. Ya, tetapi kalau di Abah, maka semuanya harus ada proses dari semua. 20 tahun, 30 tahun Abah mendidik, baru 5 orang saja yang Abah berikan liko sesuai dengan pada waktunya. Tidak ada yang namanya percepatan, tidak ada tol. Kalau kamu bisa membuat tol jalan ke Allah, berarti kamu itu lebih hebat dari Allah. Maka itulah kebodohan. Ya. Karena pada Allah itu bukan dengan amal, bukan dengan ilmu, bukan dengan ilmu ma'rifat. Kita ini harus tadi menyenangkan pemiliknya. Cukup kita sadari dengan al-mutu qabla an tamutu, fanakan keberadaan diri dohirmu pelan-pelan tadi semua. Maka yang harus dilawan tubuhmu, maka nanti ada riyadhah. Inilah harus dilawan. Dan Nabi sudah mengatakan, jihad yang paling akbar, jihad melawan diri kita. La hijabaka illa biwujudika. Tiada penghalang kita kepada Allah kita kecuali wujud kita sendiri. Maka di majelis Abah diajarkan mandi tobat. Bagaimana mandi tobat yang secara benar dari semua. Bagaimana cara mandi, cara makan, istinja awal, istinja akhir. Dan juga harus terus lawan tubuh ini dengan saum, dengan melawan tidak makan makanan yang dengan memutih. Semua adalah itu harus dilewati, sahabat. Abah tidak mau, itu adalah bukan sesuatu yang bisa dijual belikan. Kepada siapapun Abah akan berikan asal mengikuti adalah SOP-nya dari semua. Karena kata Nabi, memberikan liko kepada orang yang belum pantas sama dengan mengalungkan
berlian pada leher babi, maka bukan yang akan bertambah kesadarannya, maka akan bertambah keraguannya. Hati-hati ya sahabat. Barangkali itu saja yang bisa Abah sampaikan. Sehat semua panjenengan dimanapun. Karena Abah juga baru pulang tadi semua. Tapi tetap karena tadi sudah ada yang WA, Abah live enggak. Kadang-kadang Mas Bambang kalau sudah di WA sama Mas Bambang, Abah live enggak. Aduh, rasanya beban tadi semua. Maaf, bukan Abah nggak mau. Kan Abah baru nyampe tapi nggak apa-apa. Tapi rasanya jadi merasa punya hutang tadi semuanya. Tapi intinya Abah lakukan dengan cinta. I love you all. Tadi semua, siapapun kalian dimanapun, ayo tingkatkan. Dunia ini tempat bahagia. Kamu tidak mungkin pergi kepada akhirat tanpa bahagia di sini. Di dunia hasanah. Bahagiakan kamu. Puaskan kamu. Lihat kitab Daqiqul Akhbar. Orang yang tidak puas di dunia ini. Nah, dia sampai 40 harinya tetap protes pada malaikat semua. Ya. Terima kasih. Mohon maaf atas kurang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Tadi.